Inilah kisah Ibnu Sina radhiyallahu atau di dunia barat dikenal sebagai Avicenna, seorang polimat muslim yang karyanya menjadi rujukan selama berabad-abad dan semangat ilmunya yang melayani sesama terus menginspirasi hingga kini. Mari kita selami perjalanan hidup seorang intelektual raksasa yang menjadikan ilmu sebagai cahaya bagi peradaban. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibn Sina radhiyallahu anhu, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina di dunia Islam dan Avicenna di Barat, adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan dokter Muslim Persia yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, sekitar 980-1037 M. Beliau dianggap sebagai salah satu pemikir dan ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, dan karyanya, terutama dalam bidang kedokteran dan filsafat, menjadi standar rujukan di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia dini. Beliau hafal Al-Quran pada usia 10 tahun dan dengan cepat menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk logika, matematika, astronomi, hukum Islam, dan teologi. Ketertarikannya yang mendalam pada ilmu pengetahuan membawanya untuk terus belajar dan mengembangkan pemikirannya sendiri. Salah satu kontribusi Ibnu Sina yang paling monumental adalah dalam bidang kedokteran. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fi At-Tibb, Kanon Kedokteran, adalah ensiklopedia medis yang komprehensif dan sistematis. Kitab ini mencakup pengetahuan medis dari peradaban Yunani, Romawi, India, dan Persia yang kemudian dikembangkan dan diperkaya oleh Ibnu Sina berdasarkan pengamatan dan penelitiannya sendiri. Al-Qanun fi At-Tibb menjadi teks standar di banyak universitas di Eropa hingga abad ke-17 Masehi dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran modern. Dalam Al-Qanun fi At-Tibb, Ibnu Sina membahas berbagai topik medis, termasuk anatomi, fisiologi, diagnosis penyakit, farmakologi, dan bedah. Beliau memberikan deskripsi yang akurat tentang berbagai penyakit, seperti meningitis, diabetes, dan penyakit mental. Beliau juga menekankan pentingnya kebersihan, diet sehat, dan olahraga dalam menjaga kesehatan. Selain itu, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi penting dalam bidang farmakologi dengan menjelaskan sifat-sifat berbagai jenis obat-obatan dan cara penggunaannya. Namun, Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter yang hebat, tetapi juga seorang filsuf yang mendalam. Beliau menulis banyak karya filosofis yang membahas berbagai topik, termasuk metafisika, etika, psikologi, dan logika. Pemikiran filosofis Ibnu Sina sangat dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles dan Plato. Namun beliau juga mengembangkan ide-ide orisinalnya sendiri yang kemudian mempengaruhi pemikiran filosofis di dunia Islam dan Eropa. Salah satu konsep filosofis Ibnu Sina yang terkenal adalah teorinya tentang wujud yang mungkin, al-wujud al-mumkin, dan wujud yang wajib, al-wujud al-wajid. Beliau berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah wujud yang mungkin, yang keberadaannya bergantung pada penyebab lain. Namun, harus ada wujud yang wajib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun dan merupakan penyebab pertama dari segala sesuatu. Selain kedokteran dan filsafat, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu-ilmu alam lainnya, seperti astronomi, fisika, dan kimia. Beliau melakukan pengamatan astronomi dan menulis tentang pergerakan planet dan bintang. Dalam bidang fisika, beliau membahas tentang optik dan mekanika, meskipun tidak melakukan eksperimen kimia secara sistematis seperti ilmuwan modern. Beliau memiliki pemahaman tentang berbagai zat kimia dan proses kimiawi. Yang paling menginspirasi dari sosok Ibnu Sina adalah bagaimana beliau mendedikasikan ilmunya untuk melayani umat manusia. Beliau tidak hanya mencari ilmu untuk kepentingan pribadi atau untuk meraih ketenaran.
tetapi beliau menggunakan pengetahuannya untuk menyembuhkan orang sakit, memberikan nasihat kepada para penguasa, dan mendidik para muridnya. Beliau melihat ilmu sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kebaikan bersama. Ibnu Sina menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perjalanan dan melayani berbagai penguasa sebagai dokter dan penasihat. Meskipun hidupnya seringkali tidak stabil dan diwarnai dengan intrik politik, beliau tetap produktif dalam menulis dan mengembangkan ilmunya. Beliau tidak pernah lelah untuk belajar dan berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Semangat Ibnu Sina dalam mencari ilmu dan melayani umat adalah teladan yang sangat relevan bagi kita saat ini. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, ilmu pengetahuan memiliki peran yang semakin penting dalam memajukan peradaban manusia. Namun, ilmu pengetahuan tanpa diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan tujuan untuk melayani sesama akan terasa hampa dan tidak bermakna. Dalam konteks pengembangan diri, kisah Ibnu Sina mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Beliau adalah contoh seorang pembelajar seumur hidup yang terus-menerus mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuannya. Kita juga hendaknya memiliki mentalitas yang sama, selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru dan meningkatkan kemampuan diri. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Beliau tidak hanya ahli dalam satu bidang saja, tetapi menguasai banyak ilmu dan mampu menghubungkannya satu sama lain. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas masalah di dunia modern, menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam kehidupan nyata. Kisah Ibnu Sina memberikan solusi yang inspiratif, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya menjadi koleksi teori dan konsep abstrak, tetapi harus diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Ibnu Sina dengan berusaha untuk mengembangkan potensi diri kita dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang kita minati. Kita juga perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan ilmu yang kita miliki untuk membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik sebagai profesional, pelajar, maupun anggota masyarakat biasa, kita semua memiliki peran untuk menggunakan ilmu kita untuk melayani umat. Kisah Ibnu Sina juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga etika dan integritas dalam mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan agama. Ilmu pengetahuan tanpa diiringi dengan etika yang baik dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerusakan. Sebagai penutup, kisah Ibnu Sina, ilmu untuk melayani umat adalah inspirasi abadi tentang bagaimana seorang intelektual dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peradaban manusia dengan mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan sesama. Semangat beliau dalam mencari ilmu dan melayani umat hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan menggunakan pengetahuan kita untuk kebaikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ibnu Sina dan memberikan kita kemampuan untuk meneladani jejak beliau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah Ibnu Sina adalah tentang bagaimana kejeniusan intelektual dapat berpadu dengan kepekaan sosial dan tanggung jawab kemanusiaan. Beliau tidak hanya seorang ilmuwan yang hebat, tetapi juga seorang humanis yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain.
Ini adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan seharusnya tidak terpisah dari nilai-nilai kemanusiaan. Dedikasi Ibnu Sina untuk melayani umat melalui ilmunya adalah contoh nyata tentang tujuan sejati dari pencarian ilmu. Ilmu seharusnya menjadi sarana untuk memecahkan masalah, menyembuhkan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Karyanya yang monumental, Al-Qanun fi At-Tibb, yang menjadi rujukan selama berabad-abad, adalah bukti dari ketekunan, ketelitian, dan komitmen Ibnu Sina terhadap ilmu pengetahuan. Beliau tidak hanya mewariskan pengetahuan yang ada, tetapi juga mengembangkan dan memperkaya ilmu tersebut melalui pengamatan dan pemikirannya sendiri. Semangat Ibnu Sina untuk terus belajar dan berbagi pengetahuannya adalah inspirasi bagi kita untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Dunia terus berubah dan berkembang, dan kita perlu terus meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi masyarakat. Semoga kisah Ibnu Sina ini dapat menginspirasi kita semua untuk memiliki semangat yang sama dalam mencari ilmu dan menggunakan pengetahuan kita untuk melayani umat manusia. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju peradaban yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin.